terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Susi sebagai wali kelas T2 dari KT2 dan Bu Adliza, itu juga dengan Pak Waruroji yang turut mendampingi anak-anak untuk penyampaian pembekalan belajar industri. Oke, waktu kita cuma hanya 1 jam, jadi Bapak harap dimaksimalkan ya. Oke, langsung aja ya Nak. Perhatikan ke depan. Apa itu etika? Nah, di sini yang kenanya langsung di etika, karena pembahasan etika. Etikamu ini sangat bermanfaat, ya. Oke, kita mulai. Etika itu studi tentang benar dan salah dalam perilaku manusia, ya, yang didasarkan pada seperangkat nilai-nilai mendasar, di mana melibatkan keadilan, terus kesetiaan, keterbukaan, integritas, empati, hormat, tanggung jawab, dan kepatuhan. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang keadilan. Nah, kamu pada saat menjadi industri, ya, kamu harus berlaku adil, Nak, ya. Oke. Terus di sini ada kesediaan, harus setia melakukan pekerjaannya, ya. Ada lagi keterbukaan. Kalau memang nggak bisa, sampaikan, ya. Bukan berarti belum pernah dipelajari, Pak. Bukan seperti itu, ya. Saya akan usahakan, Pak. Saya akan coba, ya. Jangan katakan tidak pernah dipelajari. Paham? Paham ya? Oke. Terus ada integritas. Integritas, tahu kan? Integritasnya. Terus lanjut empati. Nah, empati bukan hanya simpati, nah. Oh, simpati kan? Simpati hanya sekedar saja. Kalau empati berarti turut merasakan. Paham maksudnya? Oke. Di sini ada lagi hormat, ya, menghormati baik itu sesama karyawan nanti atau sesama yang belajar industri atau sesama SMK yang di sana, ya, dan menghormati leadernya, karyawan yang di sana. Begitu juga dengan pembimbingmu di sana, baik itu strukturalnya maupun leader, supervisor atau CEO-nya, ya. Siapapun yang kamu temukan di sana, baik itu CS-nya, harus dihormati, ya kan? Paham? Paham ya? Oke. Terus di situ ada tanggung jawab. Nah, ini yang sering lalai anak-anak Bapak. Pengalaman Bapak selama pembimbing monitoring di lapangan, ini yang sering tanggung jawab lalai. Disuruh kerjaan ini main handphone, ya. Oke. Disuruh kerjaan ini belum selesai, dia pergi kemana? Alasannya banyak. Oke. Tanggung jawab untuk pekerjaan, ya, di sana bisa, ya. Oke. Di mana pun kamu nanti ditempatkan harus siap, ya, baik yang sesuai dengan kompetensimu maupun tidak, karena kamu di sana adalah belajar bagaimana nanti selanjutnya untuk PKL. Kamu pengenalan ini, belajar industri ini kamu belajar seperti biasa di sekolah. Nah, maksudnya masuk jam 7 atau 6.45 sampai jam 4 pulang, ya, tidak ada lembur, ya. Pakaiannya juga sama, oke, kecuali ada permohonan dari industrinya ke sekolah, ada misalnya pengecualian, ya. Oke. Kepatuhan. Nah, kamu harus patuh, jangan ngeyel, jangan ngelawan. Disuruh ini kerjain A, dikerjain yang B. Sampai sini paham kan?
ada etikanya, ya, belajar industri itu dan dunia kerja. Datang tepat waktu. Nah, di sini nih permasalahan yang paling banyak nih, ya. Kalau kemarin di Porpoint, hotel Porpoint yang di Jodoh, ya, ini kendalanya terlambat. Ingat, kamu bukan di sekolah lagi. Tidak ada kata-kata terlambat, ya. Hapus dari pikiran terlambat dulu lah, nggak ada, ya. Karena nanti itu alasannya kamu biar bisa diperpanjang di situ menjadi PKL. Paham? Rencana kita nanti PKL perkiraan mungkin kalau nggak di September, Oktober, ya, atau di bulan Juli. Nanti kita lihat. Langsung sampai kamu selesai kelas 12, paham? Berarti kamu nggak kembali lagi ke sekolah nanti, kecuali apa? Sidik jari, tanda tangan, tahap apa yang dibutuhkan nanti sekolah, ya. Nah, kalau perusahaan mau, karena dilihat tadi etikamu bagus, kamu langsung direkrut, bisa. Dan itu memang keinginan kita, keinginan kami guru-gurumu ini, keinginan kaprodimu, itu kamu langsung direkrut, nah, ya, langsung bekerja. Memang ke sana arahnya, keinginan. Di samping kamu yang kuliah, ya, kuliah sambil kerja juga bisa, ya. Oke. Ada tepat waktu yang pasti terlambat. Terus apa izin sakit segala macam harus ada alasan yang tepat. Ya, tidak harus sembarang, Pak, saya nggak masuk. Nah, kalau kamu nggak masuk, ada 3 yang kamu hubungi. Pertama, pembimbing di industri, paham? Yang kedua, wali kelas. Yang ketiga, pembimbing dari sekolah. Berarti 3. Paham, ya, nak? Nanti kalau ada pertanyaan untuk itu, jangan sampai nanti nggak bisa jawab, ya. Oke, ada 3 ini. Terus berpakaian rapi. Nah, ini lagi berpakaian seperti si Jeffrey. Jangan coba-coba sekali lagi kamu pakai sandal, ya. Jeffrey, bisa, ya. Dan pakaiannya juga, contoh nih, hari ini pakaian sepertinya sama, jangan ada yang pakai werpa gitu loh. Paham, ya? Paham? Jadi sebelum-sebelumnya disiapkan pakaiannya, nah. Oke, ingat, di industri atau di perusahaan itu harus pakai alas kaki yang tertutup, sepatu, nggak pakai sandal, ya. Paham, ya? Nanti akan kamu lihat, mudah-mudahan ada di sini yang di onsor atau di shipyard, ya. Nanti kamu lihat lengkap semua, nah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki lengkap, ya. Kacamatanya, earplug-nya, lengkap semua. Oke, sama wearpad-nya lengkap. Oke, berpakaian pagi sudah, ya. Terus berkomunikasi dengan jelas. Nah, ini salah satu penunjang, ya, kamu tempat industri. Kalau kamu nggak bisa berkomunikasi dengan baik, terjadi miskomunikasi. Paham, ya? Contoh, kita maunya apa, karena kita nggak bisa nyampaikan, mereka nggak ngerti, ya. Atau kita penyampaiannya, berbicaranya ngawur, nah, pembimbingmu nggak ngerti apa maksudnya, apa yang mau kamu lakukan. Termasuk bila ketemu, ya, di sana, misalnya orang bule, silakan, nah, ya, pakai bahasa Inggrisnya, tidak masalah. Kamu sepotong-sepotong nggak apa-apa, ya. Karena di sana kamu diuji juga, belajar speaknya, ya. Ketemu orang Cina, kalau bisa Mandarin silakan, nggak apa-apa, ya. Karena kamu belum bisa, jadi ada yang di perusahaan skala
nasional, ya, termasuk abang-abang kelasmu kemarin harta yang di Propa, ya, ketemu sama orang-orang bule untuk isi engineeringnya, ya, bisa silakan. Apa-apa, itu nilai tambah untuk kamu nanti nak, untuk diperhitungkan sebagai karyawan. Paham ya? Oke, bekerja dengan baik, lakukanlah pekerjaan, jangan main-main. Cukup di sekolah kamu bercanda gurau, setelah istirahat boleh. Tapi kalau posisi bekerja, bekerjalah dengan baik, sesuai dengan SOP yang ada. Apa SOP-nya? Ya, standar apa? Standar prosedur apa itu? Hah? Operasional prosedur, standar operasional prosedur, ya. Jadi ada semua SOP-nya. Mau ngerjain ini, ada tahapnya, ada alurnya, ada step by step-nya. Jangan dilompat. Contoh nih, kamu mau nyolder ini, ya, belum panas langsung kamu solder, iya nggak bisa. Oke, termasuk kamu mau nyambung kabel fiber optik, belum dikupas sampai core yang terakhir langsung kamu sambung, nggak bisa. Atau belum dipotong, belum diukur, langsung kamu join, nggak bisa. Rusak itu splicer yang kamu buat, ya. Paham nggak maksudnya? Semua ada aturannya, pakaiannya, oke? Terus melaksanakan K3MH-nya, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ini perhatikan, contoh bapak nih, ini sangat tidak nyaman. Perhatikan kata bapak nih, ya. Kalau saya bekerja seperti ini, apa kemudian yang terjadi? Jatuh, ya, pasti. Itu sudah pasti, tidak bisa dipungkiri. Jadi perhatikan, kalau misalnya di sekitarmu ada barang-barang yang gampang pecah, ya, atau benda berputar, silakan diantisipasi. Bagaimana menyiasatinya? Perhatikan ketiganya bagaimana. Termasuk kamu bekerja di benda berputar, jangan coba-coba pakai sarung tangan. Bisa kelilit tanganmu itu, dipelintir. Paham? Termasuk yang perempuan, rambut atau hijabnya. Hati-hati kalau di benda berputar. Paham ya? Yang laki-laki, makanya bapak larang menggunakan cincin, ya. Karena di tempat pekerjaan, termasuk di elektronika tidak boleh ada metalnya, nggak boleh. Karena ada perusahaan, ada mesin, tidak boleh ada metal di situ. Kalau ada metal dianggap sensornya jadi rusak, jadinya tangannya kepotong. Oh, getting yang bisa dulu, yang di Tanjung Muncak seperti itu, Pak. Ya, ada di tangannya, misalnya apa namanya, gelang, ya. Jam 2 pagi itu tangan kepotong semua. Paham? Ini enggak muluk-muluk apa ya? Ya, itu mesin cutting jalan terus. Yang disensor itu tangan. Ketika tanganmu di situ, mesinnya berhenti. Tapi ketika sensornya itu kena ke kalung, cincin atau gelang, itu sensornya hidup, motong langsung. Itu kenapa? Mulai dari sekarang Bapak latih kamu tidak pakai aksesorisnya, ya. Dan ada lagi sangkut, ya, sangkut, ya. Gelangmu itu tersangkut di benda ini, jadi begini putar tangan. Jadi jangan kirain Pak Doni melarang seperti itu. Itu salah satunya, biar kamu paham, ya. Kalau kamu di rumah silakan pakai, sekolah jangan. Oke, nah ini sangat besar nih pengaruhnya. Termasuk kamu yang berada, ya, di bawah
di atas ada benda-benda yang berat atau benda-benda berbahaya itu, kamu harus pakai apa? Pakai apa? Pakai apa kalau di atas itu banyak benda-benda berat atau ada material-material apa? Pakai apa? Helm ya. Nah, harus. Helmnya bukan standar nah, ya. Jangan yang helmnya yang kena setengah kilo besi langsung kenyot, nggak boleh. Harus bisa minimal menahan 5 kilo. Ya, kenapa? Helmnya tentara itu terbuat dari baja. Apa coba? Selain menghindari dari peluru, bisa dipakai NASA, biar paham. Bisa dipakai di masa ini. Ya, itu dua fungsinya. Nah, termasuk kamu pakai itu sarung tangan pada saat manjat, ya, pakai body harness, ya, sudah pernah kan? Sudah. Itu safety muna di ketinggian 3 meter. Kalau ketinggian 2 meter nggak berlaku itu. Kenapa? Coba. Kenapa nggak berlaku? Karena dia nggak bisa gantung. Kecuali kamu lilit kabelnya itu, talinya dikecilin atau dibuat jadi 1 meter. Ya, itu biasanya digunakan di offshore, di shipyard ya, ketinggian. Termasuk nanti yang bekerja di tower, ya, bekerja di telkom, ya harus tahu, harus paham menggunakan itu.